Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama mengeluarkan isi hati dulu, Ustadz. Dari mana, diperkenalkan Ibu? Pertama kali saya penasaran. Ibu, mohon diperkenalkan. Oh iya. Nama saya Ibu Eni dari Cilacap. Mengeluarkan Tapi maaf, hati. bukan api, Pak. Dari Cilacap, Nusa Kambangan. Oh ya. Dekat Nusa Kambangan, tapi bukan api. Pertama saya sangat penasaran sekali lewat kajian, lewat radio MTA yang begitu menyentuh hati dan membuka mata sekalian anyal pada Pak Ustadz itu. Yang jelas Pak Ustadz sangat pemberani di sini dan saya katakan jihad ngungkuli serdadu. Karena saya baru kali ini Pak Ustadz mendengarkan Ustadz yang nantang-nantang dukun, minta disantet, itu jarang sekali. Bahkan saya pun takut itu. Sehingga waktu ada pengajian umum silaturahmi di Purwokerto tanggal 2 bulan 6, saya penasaran, saya berangkat dengan rekan-rekan kami 1 bis, 2 bis. Saya pengen tahu itu wajah Pak Ustadz Sukino sampai lari-lari. Ibu nggak ada TV di rumah? Ada. Lah lihat tiap hari lihat TV itu udah. Tapi kan tidak marem. Seperti hari ini juga saya datang Ustadz, 1 bis rombongan berangkat dari kemarin jam 6 pagi. Terus nginep takut di sini teklok. Maksudnya di sini nanti ngantuk semua rugi. Iya. Jadi saya nginep. Terus ternyata terperangah hati saya setelah datang di tempat ini. Maknyes itu yang katanya tempat ini itu didanai oleh mbahnya setan. Ternyata saya tidak takut. Maaf saya dedek Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustadz panjang umur. Amin. Sampai seantero dunia yang kaum muslimin, terutama khususnya untuk Indonesia yang sebagian besar itu muslimin, itu mendengarkan kajian Ustadz Sukino. Ya, yang mendengar malah mendemo ya. Enggak, nanti kalau benar-benar sudah masuk di dalam hati seperti saya Pak. Ya syukur Ibu. Kepingin kesini terus. Dan saya tadi saya mendoakan Pak Sukino ya, supaya panjang umur, karena saya ketemu Pak Sukino udah tua. Andai kata kemarin dulu saya sudah mengerti MTA, mungkin akan ikut menjelaskan, berani menjelaskan. Kalau sekarang saya belum, karena memang belum sepandai Ustadz Sukino. Yang saya lihat ustadz-ustadz yang ada di daerah kami, ketoke mandanisin mundur. Maksudnya menerangkannya itu tidak begitu belak-belakan, masih takut-takut. Itu sekarang mulai pertanyaan ya Ustadz. Iya. Iya silakan. Di daerah kami itu banyak sekali rombongan-rombongan, terutama ibu-ibu yang mengadakan yasinan.
seperti kami juga dulu sebelum tahu MTA itu juga ya sering mengikuti yasinan. Kemudian ibu-ibu itu ternyata sudah hafal betul itu sampai seperti balapan Ustadz, membacakan yasinan itu seperti balapan. Tapi ternyata itu tidak tahu artinya. Belas tidak tahu yasinan isinya apa juga tidak tahu. Ternyata yang diingat itu hafalannya saja. Kemudian pernah saya tanyakan kepada yang memimpin yasinan itu, Mbok sekali-kali dijelaskan artinya, nanti kan agak pinter. Lah itu yang memimpin itu jawabannya, wis ben wong wis ping apal-apal kok ndak dadi anu dirubah-rubah kok malah bubar. Pertanyaannya Ustadz, apakah itu ada tuntunannya yasinan itu? Kemudian apa sih yasinan itu? Untuk apa begitu? Dibacakan. Karena saya menanyakan seperti itu tidak dijelaskan. Yang saya tahu kalau saya membaca yasinan itu untuk dirinya sendiri agar mendapat pahala begitu. Terus pertanyaan yang kedua Ustadz. Dalam peringatan hari-hari besar Mauludan, Rajaban itu mesti diisi oleh pengajian dan diisi oleh ustadz. Di tengah-tengah isian itu Ustadz dibacakan ayat suci Al-Quran. Terus sebagian hadirin amin Allah itu ya sampai keceledot-celedot saya Ustadz, maaf. Itu kalau kurang keras, kurang semangat, Ustadz yang mengisi juga memerintahkan lagi supaya Allahnya agak bersemangat begitu. Padahal setelah mengaji saya tahu dalam surat Al-A'raf 204, apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Lah terus ini dengan hubungannya Allah begitu bagaimana Ustadz? Nyatanya tidak dilarang oleh Ustadz yang mengisi kajian itu. Ya. Kelihatannya saya mau tanya yang ke Ustadz itu, ya nggak berani wong Ustadz lebih pinter. Pertanyaannya Ustadz, kalau saya sudah mengaji jadi saya diam. Tapi sebetulnya hati saya tanda tanya, kok orang dilarang ya? Saya mau melarang kok nggak berani ya? Karena bukan Ustadz Sukino. Yang ketiga Ustadz, banyak orang tua yang membanggakan anak-anaknya, yang nantinya akan mendoakan dia menjadi anak yang soleh. Padahal kalau saya lihat bahwa anak-anak mereka itu jarang yang sholat. Apa itu juga termasuk anak yang soleh Ustadz? Sedangkan orang tua itu kebanyakan tidak berani untuk menegur anaknya mengapa tidak sholat. Apalagi mengatakan anaknya kafir. Babar pisan itu nggak berani. Karena anaknya wis dadi wong ceritane. Jadi ketika lahir belum jadi orang. Sekarang jadi orang, Iya, gitu ya. jadi orang kaya loh Ustaz. Kan biasanya kalau orang tuanya lebih tidak punya itu terus agak bagaimana begitu. Ya. Terus pertanyaannya Ustaz, apa itu namanya doa anak yang soleh?
Mohon dijelaskan sejelas-jelasnya Ustaz. Karena di daerah saya mungkin mendengarkan dan saya yakin itu sangat mandi Ustaz. Kalau Ustaz yang menjelaskan, karena Ustaz itu sangat-sangat pemberani. Di ibu-ibu nanti pulang di demo tanggamu. Semua ikut mendengarkan nih, wah kok dilapor ke tekan kono ya. Karena Ya. kemarin kami sudah pamer Ustaz. Aku ngesuk ki mangkat nanggon MTA Solo. Kowe ngrungokno ya, dirungokno kupinge. Iya, biar mereka tidak datang di sini, tapi mereka jelas dan tahu. Oh iya. Iya, Mudah-mudahan besok lama-lama datang ke sini. iya, begitu Ustaz. Jadi nanti mbok Ustaz ya ditakokna kana karo itu yang marai yasinan. Wong itu sudah dijawab tapi saya tidak puas. Begitu Ustaz? Ya. Kiranya dan cukup sekian atas penjelasan dari Ustaz Sukino. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Ibu Eni dari Cilacap. Ini nyambung dari nomor 10, Pak. Nggih. Dari mana? Dari Nusa Kambangan Cilacap. Oh sama Kang Cilacap. Ya, saling genepi. Nun sewu, kami mengambil kesempatan karena kami sangat jauh. Alangkah kurang afdolnya pertanyaan kami. Tadi sore kami sempat datang ke sini melihat jimat-jimat yang di almari dipandu oleh ibu kita silaturahmi di Karangulas menjadi saudara kita Ibu Nani, ditunjukkan jimat-jimat, tapi di situ kami lihat kalau tidak salah lihat di situ ada perlengkapan sholat, maksud kami mukena. Kok dimasukkan dalam jimat-jimat itu, kaitannya seperti apa? Apa mukena itu dipundi-pundi atau sebagai jimat? Mohon penjelasan yang selanjutnya. Mohon maaf, setelah pengajian ini kami mohon pamit satu rombongan. Nanti setelah selesai Pak, maksud saya nggih. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, nama Ibu? Nama Bu Titi Sumartini Cilacap, Ibu Titi Sumartini. Jeruk Legi. Nggih. Kemarin kurang puas di Purwokerto, tergesa-gesa karena ada sesuatu dan lain hal. Nggih. Moga Ustaz. Hai Ibu, pertama dari Ibu Eni dari Cilacap. Sudah tahu jawabannya kok tanya. Ya, jadi di dalam MTA termasuk saya tidak berani melarang orang-orang menjalankan hal-hal yang begitu. Bukan tugas kami. Ya, di sini adalah pengkajian Islam dari sumbernya. Maka orang tidak boleh, ini boleh, tidak boleh. Kalau itu urusan-urusan yang sifatnya peribadahan, ya tanya, ada tuntunannya apa tidak? Selama tidak dituntunkan, sini tidak mengamalkannya selama belum tahu tuntunannya. Maka tadi Bu Tata, kita ada yasinan, apa tujuannya untuk apa yasin itu? Apakah ada tuntunannya? Ya. Nah, mestinya tanya kepada yang mengamalkan itu, gitu kan? Kalau di sini tidak mengamalkan karena tidak tahu atau belum tahu tuntunan seperti itu. Ya. Kalau yasin dibaca boleh apa tidak? Boleh, nah, dianjurkan. Ya. Karena Yasin itu salah satu dari surat Al-Quran. Ada namanya surat Yasin. Quran itu isinya bukan surat Yasin saja. Maka supaya kalau membaca Quran harus ngomong Yasin aja. Terus nganti apal, mocone nganti balapan. Ndak mau ganti baca yang lain, mesti Yasin terus. Gitu. Nah. Kenapa? Memang ada
khasiatnya katanya, ya. Baca Yasin berapa kali itu pahalanya sama dengan ibadah haji 20 kali. Baca haji 20 kali. Ya, kalau perutmu lapar supaya kenyang membaca Yasin. Nah, kalau ibu ingin tahu, nanti sebelum pulang cari buku kumpulan bendel brosur tahun 2008 di counter buku sana. Itu dijelaskan semua fadilah-fadilah surat Yasin. Ya. Termasuk kalau kamu nulis di kertas, nulis surat Yasin, ya, terus nanti dicelup-celup ke nggon air putih di gelas itu, terus diminum 1000 penyakit sembuh. Ya kan? Nah, itu ada hadis-hadisnya di situ ada. Ya. Tapi ternyata hadisnya tidak oke. Nah, kalau nanti orang berarti lama-lama Quran yang ada tulisannya surat Yasin lama-lama habis. Jika ngobat celup ke 1000 penyakit hilang udah. Nah, juga kalau ada orang mau mati supaya dibacakan surat Yasin, katanya kalau nanti mati segera mati. Kalau sekiranya sehat dan waras, udah, makanya harap mati bacakan surat Yasin. Itu di dalam bendel brosur 2008 sudah dijelaskan juga di situ. Kalau di MTA ini yang diajarkan menunggu orang sakaratul maut bukan membaca Yasin, tapi bacalah apa? Tahlil. Jadi kalau di MTA itu mengajarkan menurut hadis Nabi, orang dibacakan tahlil itu ketika akan mati. Bukan sesudah mati, ketika akan mati. Nabi kita mengatakan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Bacakan orang yang entah mati di antara kamu dengan baca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tahlil. Nah, dari kalimat tahlil itu la ilaha illallah itu namanya tahlil. Itu dibacakan kepada orang yang akan mati. Karena Nabi kita mengatakan mangkana fi akhiri kalamid la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya, akhir hidupnya itu membaca la ilaha illallah terus mati, dia masuk surga. Maka ini orang ini sudah sakaratul maut. Ya, diharapkan kalau dia nanti bisa dituntun membaca la ilaha illallah terus mati, ya dia masuk surga. Gitu kan? Tuntunannya Nabi seperti itu. Nah, hadis yang menerangkan, hadis yang sahih ketika ada orang mati suruh membacakan Yasin, itu saya belum tahu. Yang saya ketahui hadisnya itu tidak sahih. Ya. Padahal menurut surat Al-Ahzab ayat 36, coba dibaca. Surat Al-Ahzab ayat 36. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, ya kan? Orang mukmin, laki-laki atau perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat suatu ketetapan, tidak akan ada pilihan lain kecuali yang ditetapkan Allah atau Rasulullah. Barang siapa memilih ketetapan selain yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, dikatakan oleh Allah, ya,
Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Siapa yang tidak mengikuti ketetapan Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat yang nyata. Nah Rasulullah membuat ketetapan, kalau kamu menunggu orang mau sekaratul maut supaya dibacakan tahlil, itu ketetapan Rasulullah. Terus kita tidak bacakan tahlil, malah bacakan yang lain, berarti kan tidak mengikuti ketetapan Rasulullah. Ya, ketetapan Rasulullah, kalau kamu tidak mengikuti berarti dikatakan oleh Allah tadi, sungguh kamu sesat yang nyata. Disitulah. Dan ini hadis ini ya dari Rasulullah, hadisnya sahih. Saya bacakan ya, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah indal mauti taqala jannah ya taqala jannata yauman minad dahri wa in asobahu qabla dzalika ma asobahu. Baca ya. Dari Abu Hurairah ya berkata, Rasulullah SAW, talkinkanlah orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Karena barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah ketika akan mati, ia masuk surga. Satu hari itu lebih bermanfaat daripada sepanjang hidupnya, meskipun sebelumnya ia telah melakukan perbuatan apa saja. Ya, jadi hari itu ketika dia akan mati bisa membaca la ilaha illallah, itu lebih manfaat daripada sepanjang hidupnya yang dia sudah melakukan apa saja. Seolah-olah dengan kalimat la ilaha illallah itu terus dia mati, itu menebus semua dosa-dosanya, seolah-olah. Ya, karena terus dimasukkan ke surga. Itu ketetapan Rasulullah seperti itu. Tapi ada yang akalnya ikut campur. La ilaha illallah kedawan. Nek pas la ilah terus mati. Nanti tidak ada Tuhan kecuali Allah, mati udah. Nah baiknya gimana? Baiknya baca Allah, Allah, Allah. Berarti gue lebih pinter timbang Nabi ya. Nabi kan ngajari la ilaha illallah, kamu hanya Allah, Allah. Namanya lebih pinter nih, rasa Allah, hu gitu aja. Allahu, jika hu netok. Nah maka itu, kalau kita kembali pada surat Al-Ahzab 36 tadi, Allah sudah membuat ketetapan, Rasulullah sudah membuat ketetapan, udah ikuti. Apa yang jadi ketetapan Allah, ketetapan Rasulullah itu yang paling baik. Siapa menyalahi dari ketetapan Allah dan Rasulnya, setelah Allah dan Rasul buat ketetapan, jangan dikira itu baik. Kata Allah, faqad dhalla dhalalam mubina. Itu sesat yang nyata. Nah, itu kan. Nah, maka itu, mengapa tidak dilarang? Kita nggak perlu melarang-larang orang. Hanya kita di masjid itu tunjukkan aja ilmunya. Tapi kalau belum tahu ilmunya, nggak usah ikut. Allah juga mengatakan kok wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Jangan kamu melakukan suatu perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Inna sam'a pendengaran, wal basoro penglihatan, wal fuada hati. Nanti akan ditanya oleh Allah. Kamu melakukan begitu itu mendengar keterangannya siapa? Kamu melakukan seperti itu melihat prakteknya siapa? Kamu melakukan seperti itu memahami ajarannya siapa? Ditanya nanti. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua kan diperintah. Maka kita anjurkan yang belum tahu ilmunya kalau itu masalah ibadah jangan melakukannya. Tapi jangan menyalahkan juga. Ya, mungkin yang mengamalkan itu sudah tahu ilmunya, ya kita aja yang belum tahu. Maka kalau kita ingin melakukan seperti yang mereka lakukan, tanya dulu dalilnya. Setelah ibu tadi tanya, sudah
Teaternya ndak malah bubar. Jadi mau Yasin, wong maca wis hafal wis balapan, mbok sekarang tidak hanya membaca, mbok dipahamkan artinya, wah kok dipaham artinya malah bubar itu. Jadi Quran ini rasa dipahami. Kalau paham Quran nanti tidak bubar. Ya toh? Paham Quran? Ya. Diterangkan jangan melakukan perbuatan ibadah yang belum tahu ilmunya. Nah. Bubar nanti. Atau dalam surat Yasin itu ya, itu ada kalimat liyundira mangkana hayan. Memberi peringatan bagi orang yang hidup. Padahal Yasin dibacakan kadang untuk orang mati. Qur'annya dalam surat Yasin sendiri itu mengatakan untuk memberi peringatan bagi orang yang hidup. Ya toh? Bagi yang hidup. Lah kok malah dibacakan untuk orang mati kan ya. Nanti kalau diartikan, dijemahkan, ngerti, wah berarti nek wong mati ora kena iki. Yasin ini untuk petunjuk bagi orang yang hidup. Mulane nanti kalau diterangke malah bubar niku. Nah, itulah bedanya Ibu ya. Jadi kita sini terangkan apa adanya di dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Rasulullah. Dah ikuti aja. Ketetapan Allah apa, tetapi Rasulullah apa, itu yang dijalankan. Jangan membuat ketetapan yang menyalahi ketetapan Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian juga ada orang baca Quran dan seenggaknya Allah. Nek kurang banter, bubaleke atau ustadznya kurang semangat, ayo banter ke Allah, bareng-bareng gitu. Lah apa ada tuntunannya kalau mau baca Quran disenggai nganggo? Nah, saya juga belum tahu tuntunannya. Maka ya tidak mengamalkan. Ya kalau ikut-ikut mau mengamalkan seperti itu, tanya dulu yang mengamalkan kuwi. Apa ada dalilnya, ada perintahnya. Ya, tadi Ibu sudah mengatakan dalam surat tadi Al-A'raf tadi ya, suruh mendengarkan biar kamu mendapat rahmat. Lah kok Allah lah itu? Ya. Ada tuntunannya apa tidak? Kalau tidak ada ya tidak usah dilakukan. Kalau belum tahu, ya jangan melakukan. Belum tahu, kita cari tahu dulu. Kalau sudah tahu dalilnya, oh ternyata ada tuntunannya, silakan. Berarti ada tuntunannya. Ya, maka jangan menyalahkan bagi orang yang mengamalkan begitu. Tapi kita juga jangan mudah-mudah ikut kalau kita belum tahu tuntunannya. Ya. Kemudian ada anak soleh, anak orang tua doakan anaknya, ya anaknya soleh. Adalah anaknya ragilem sholat. Nah itu nanti kalau anaknya tidak sholat, doakan untuk orang tuanya, apa diterima oleh Allah. Lawang dia sendiri aja tidak sholat, dia kafir, bagaimana mendoakan orang tuanya? Tentu tidak akan mendoakan. Ya, paling kalau dia mendoakan ikut umumnya orang itu, terus memanggil santri-santri kon ndongake wong tuane kuwi mau. Dongakno bapakku sing wis mati. Ya. Lah kowe dhewe ora ndonga, aku ora salat kok kon ndonga. Gitu. Mula nyambat kon ndongake tadi. Gitu kan? Nah, maka itu juga anak soleh itu tidak mungkin orang sholat, orang tidak sholat kok jadi soleh. Gitu? Jadi anak yang soleh atau orang yang soleh itu orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah. Jadi hamba Allah, ibadihi sholihin, hamba Allah yang soleh itu hamba Allah yang tunduk, patuh dengan ketetapan-ketetapan, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah maupun Rasulullah SAW. Maka di hadis itu waladun sholih. Yang mendoakan orang tua itu anak yang soleh. Lah kalau anak sholat saja tidak, bagaimana dia mendoakan orang tuanya? Ya, lalu orang tua malah nyegurannya sholat takut. Karena anak wis dadi wong. Dulu cek wedhus saiki wis wong. Gitu lah. Dadi wong. Nah itulah, kalau sudah begitu orang tua takut dengan anak karena kaya, nek tak tegur engko dek nesu, tuh orang menehi duit, orang menehi pangan dan sebagainya. Nah, akhirnya orang tuanya nurut apa yang diperintahkan oleh anaknya. Nah itulah, kalau udah begitu tuh tanda gejala-gejala kan
datangnya kehancuran, kiamat. Kata Nabi, tanda-tanda kehancuran umat itu apabila budak melahirkan tuannya. Jadi budak melahirkan tuannya. Yang melahirkan tadi memposisikan dirinya sebagai budak, yang dilahirkan menjadi tuan. Yang dilahirkan kan anak. Ya, lah yang melahirkan ibu, lah ibu itu jadi budaknya, jadi perintah anaknya, harus turut tangan anaknya, harus taat pada anaknya. Nah, anaknya tidak nurut pada ibunya, wong ibunya jadi budaknya. Karena anaknya jadi wong sugih mau. Nah, kalau udah begitu, itu alamat kehancuran dalam rumah tangga itu. Maka tanda-tanda kiamat kata Nabi kalau sudah ada budak melahirkan tuannya. Ya, karena ini budak walaupun tuannya berbuat maksiat, melakukan perbuatan yang dilarang Allah, malah tidak sholat juga, tuannya tidak berani menegur. Masa budak wani negur tuane? Ya, maka orang tua itu di dalam Islam, sekalipun orang tuanya di dalam materi itu melarat, ya, anaknya jadi kaya, punya kedudukan tinggi, jadi presiden di sana. Ya. Tetap kamu itu anak saya. Ya. Anak durhaka kepada orang tua, semua gugur amal kebaikannya. Ya, itu kan? Jadi bagaimanapun juga posisi orang tua nggak bisa dibalik ke. Masa sing lahirke malah jadi budak. Nabi mengatakan 3 hal yang merusak amal kebaikan. Salasun la yanfa'u ma'huna amalun. Asyirku billah wa uququl walidain wa syuhti ala wal firaru ani zahfi. 3 hal yang merusak amal. 1, mensekutukan Allah, berbuat syirik. Yang kedua, durhaka kepada orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dijadikan budaknya, itu durhaka kan? Yang ketiga, lari dari medan juang sebagai pengecut. Itu semua amal kebaikannya rusak. Maka anak-anak yang masih punya orang tua hati-hati. Ya, orang tua harus dihormati, diposisikan pada tempat yang semestinya. Jangan jadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jangan jadi durhaka. Nah, itulah pertanyaan Ibu tadi. Kemudian di jimat itu ada mukena, ruku dan itu memang itu yang ditaruh di situ tuh semua jimat. Ada, nanti jangan dikira putih-putih itu dikira mukena, itu kafan. Kain kafan. Jadi orang yang mengikuti ya, suatu kegiatan oleh gurunya itu supaya nyimpan kain kafan itu. Nah, itu mempunyai khasiat apa begitu. Nah, setelah dia ngaji ngerti, kainnya diserahkan di sini. Ya, karena itu jimat ya tak kumpul ke amor keris, amor kul buntet. Tahu kul itu apa toh? Kul itu keong sawah itu loh. Tapi ini buntet. Tidak ada dagingnya, ya. Mula terus dadi jimat. Mulai Kiai Nogososro, ya. Jadi sini ada Kiai Nogososro, ada Kiai Tani, barang ada itu, komplit. Mula nek ngaji aja nyang Kiai Nogososro, Kiai Tani ora enek, ya ta? Nah, itulah itu ya. Jadi tidak ada apa itu yang dikumpulkan di situ bukan kok mukena. Ya kalau memang itu dijadikan jimat ya memang itu jimat ya kumpulkan di situ. Di situ ada tulisannya kan, jimat penyesat umat. Jadi kalau mempercayai yang di sana itu ada kekuatan-kekuatan gaib, ada karomahnya, ada itu ya perbuatan syirik. Maka mempercayai itu jadi sesat. Ya tak? Nah, orang-orang sampai sekarang mengawi Ibu tadi kok tentang dukun, wani disantet, tapi sekarang memang sejak kecil kita sudah ditanamkan, ditakut-takuti dengan santet, ditakut-takuti dengan wong pinter. Dan yang diarani wong pinter itu siapa? Dukun.
Mbah Margo neraka itu loh. Ya, lho Margo neraka kok dipilih malah disenengi. Margo neraka coba. Margo i dalan, neraka ya dadi dalane nyang neraka. Ya. Maka sampai sekarang kan nggak ada tuh yang bisa nyantet saya. Memang santet mengenai orang itu tidak ada. Saya begini itu mulai kamu semua jangan takut disantet orang. Ora iso. Jadi orang bisa nyakiti orang dari jarak jauh. Terus disakiti leboni linggis gegere. Apa leboni telake kene leboni dom bundel apa paku idep bohong itu. Ya, bohong. Nah aku malah iso ngeleboni telak maku idep iso. Nah itu dari jauh itu ndak bisa, itu mesti bohong. Nah nek kondo iso aku dadekke tumbal gelem. Ayo santetan kok ngendi. Saya mau. Nah, ora iso, memang ora eneng ngono kuwi ndak ada. Kalau kita mau berpikir kalau orang Indonesia itu pinter tukang santet ora dijajah nganti 350 tahun. Ya dah, 350 tahun dijajah Belanda, Inggris, Jepang, ya itu. Mbok itu disanteti jenderal-jenderal kuwi. Gitu. Kita rasa tentara kumpul kae dukun-dukun santet kuwi. Ha iki santetan jenderal Jepang, jenderal Belanda, jenderal Inggris wis mlebu Indonesia santet kabeh. Ben. Ya dah. Tadi ra iso apa-apa kok. Kenapa tidak dimanfaatkan itu? Mulai bohong-bohongan. Selama bangsa kita mempercayai yang begitu-begitu, bangsa itu akan tetap terbelakang. Bodoh. Belakang. Habis ya bang, eneng wit gede, padahal wit gede, payune ya larang. Negor ya wedi kok, jare adek sing tunggu. Enggak. Malah ada di daerah Mbaseng, Sukoharjo, itu ada lele kolam, isine lele. Ya rawani jiko. Akhirnya enek sing kendel dijikuk ya ora entuk, diracun. Mati kabeh. Bareng mati, arep mangan ya ora wani. Terus adakan upacara penguburan. Nah, itu masa begitu kan ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah menjadi khalifah di bumi ini. Semua yang ada ini diserahkan oleh Allah untuk manusia, diatur. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an, aku ciptakan untuk kamu semua yang ada di bumi, kamu atur. Lah kok malah takut karo lele, takut karo pohon, ya. Nah begitu itu kan. Sing ngajari siapa gitu kok iso dari takut. Ngerti pun tidak sudah takut. Ya dah, wedi gendruwo barang gitu. Di tempat bapak-bapak ibu ya ini gendruwo ada toh? Ada apa enggak? Nah, itu cerita turun-temurun. Ya. Gendruwo barang eneng. Pemenang sekarang metu TV wi, malah neng pocongan bisa mencolot-mencolot. Nah gitu kok ya ditakuti. Maka dengan ngaji Al-Quran ini semuanya harus dihilangkan dari keyakinan kita adanya itu. Jadi sesuatu yang tidak ada jangan diada-adakan. Mulai itu kan gaib, kalau gaib apa kamu tahu? Yang tahu kuncinya yang gaib itu hanya Allah. Kalau Allah tidak memberitahu kok kamu tahu? Nah itu kan. Ya mudah-mudahan bisa dipahami.